Nah, kalau dilihat dari Bro Tim ini kan, salah satu anak muda yang berhasil, bisa membuat duit dari segini jadi segini, dari segini jadi segini gitu ya. Tapi ada nggak sih titik yang di mana orang nggak tahu kalau Bro Tim tuh pernah serendah itu titiknya? Kalau rendah mungkin, saya orangnya positif ya, Mas, ya. Jadi kayak saya walaupun rendah pun kadang saya mungkin nggak ngerasa itu rendah waktu itu, pas Wih, pas lagi ngerasain gitu. oke oke. Ya pernah, karena saya kan dulu kan dari nol ya, Mas, ya. Jadi saya jualan tuh sedotan pinggir jalan tuh. Sedotan? Sedotan stainless dulu pinggir jalan jualan. Sedotan stainless? Stainless umur 15 waktu itu. Karena Oke. musti bayar uang sekolah sendiri waktu itu. Itu yang suruh orang tua? Enggak, sendiri. Oh, Jadi dari keinginan sendiri? keinginan sendiri. Tapi orang tua ngasih jajan padahal? Orang tua waktu itu pisah. Oke Pisah, oke. ikut sama ibu, harus biayain sampai adik-adik semua. Adik-adik? Iya, Adik-adik berapa orang? ada 1 adik sama 1 kakak, Wah, gitu. Jadi masih untung saya dia 10. lebih berat itu, Mas. Beneran gue disuruh ngidul, ikut jadi tulang punggung, tulang rahang juga. Tulang punggung sama rahang, Mas. Itu rahang juga, Lebih berat. 10 lebih Kalau berat. 10 berat ya. 10 berat, Bro. Saya jadi bersyukur nih. Oke Jadi lanjut. waktu itu harus, apa namanya, jualan sedotan stainless, jadi beli dari impor dari Cina tuh. Oke. Jadi waktu itu belinya dari sedikit-sedikit. Umur 15 udah kepikiran tuh ya, impor dari Cina ya? Karena waktu itu nyari barang. Jadi waktu itu jualan minyak rambut juga, jualan di Kaskus dulu, belum Wah. ada Tokopedia tuh. Sama lagi gue juga jualan Iya. kaskus juga tuh. Kaskus itu cendol kan. Cendol. Oke. Jadi ini kalau Andrew Darwis ngomong teman-teman saya juga tuh, Iya kalau nggak ada iya. dia ya saya nggak ada di sini Bener gitu. bener. Kalau Beliau juga bilang, "Apa, Mas Hatta dulu kaskuser?" Iya. Kita ngumpulin cendol, biar iya, dapat rekomendasi gitu betul. kan, biar Jadi dipercaya. bahkan Tokopedia pun menurut saya yang store-nya Tokopedia itu Heeh. banyak nyontek dari Kaskus punya sistem Betul. dulu, kan jualannya Kaskus dulu. Orang-orang Tokped tuh ngambil yang seller-seller di Kaskus buat pindah di sana dengan ikran yang lebih murah kan dulu. Mhm. Nah, saya ikut yang pertama tuh yang pindah-pindah ke Tokped tuh waktu itu. Mhm. Tokped tuh dulu jualan di sana saya ingat, Mas, itu masih apa namanya, orang belum ngerti digital marketing. Oke. Jadi ketika saya jualan misalnya pomade rambut gitu kan, minyak rambut, saya kasih mukanya Cristiano Ronaldo itu kan, mau ganteng seperti ini, kasih sisir gratis tuh. Oke, gua tahu lagi promo-promo ini. Saya yang pertama ciptain di Indonesia itu, sisir Oke gratis itu. oke oke Sekarang oke. kan semuanya udah begitu. Semua udah bikin gitu. Itu saya yang pertama kali bikin, tuh saya jadi distributor besar waktu itu di Tangerang. Oh, tapi ini produk bukan punya Mas? Bukan, saya ambil dari luar. Reseller? Iya, saya ambil dari luar Oke. gitu. Saya sourcing dari luar, saya impor, masukin ke dalam. Nah, karena waktu itu masih muda, terus saya udah sampai kontainer-kontainer tuh umur 15, 16 tuh. Penjualan bagus? Bagus, saya udah omset ratusan juta tuh umur 15, 16. 15, 16 omset ratusan juta. Oke, nice. Cuman kan marginnya nggak sebesar itu kan, Iya, karena jualan betul. online. Nah, ini Ya mungkin 10-20% lah iya, ya. 10, 20 juta benar, Mas, untungnya. Bener. Cuman waktu itu kan datangnya udah mulai kontainer-kontainer tuh. Jadi itu kena saya waktu itu sama bea cukai. Oke. Disita disita, terus ya udah saya pikir saya mesti pivot nih gitu kan, karena bisnis modelnya nih kalau masuknya udah gede kayak gini, saya kan nggak ngerti tuh waktu itu cara-caranya, Mhm. kena sita. Saya pivot bikin digital marketing agency waktu itu, karena saya bisa jualan barang, saya pikir, "Oke ini bikin agency mantap nih kayaknya." Agency marketing jadi saya bikin waktu itu.